Permohonan pernikahan tidak tulus. Bab 501. Apa itu cinta? Dulu, Arila mengira memahaminya, tetapi kemudian dia berpikir dia tidak mengerti. Namun, dia mengerti betul bahwa Carson adalah pria yang ingin dia habiskan bersama seumur hidupnya. Tapi apa hubungannya dengan orang ini? Mengapa dia harus menjawabnya? Henry menatapnya dengan penuh tatapan. Seolah-olah dia tidak bisa menjawabnya, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Ya, itu hanyalah ilusi. Berpikir Henry bukan orang yang sederhana, dan bahkan identitas perancang mungkin saja palsu. Arila berbalik dan ingin pergi. Henry dengan cepat mengikutinya. Arila, kamu tidak menjawab. Bukankah kamu tidak berani menghadapi hati kamu? Arila menghentikan langkahnya, lalu berkata, "Siapa kamu? Mengapa kamu menggangguku? Aku tidak pernah ingat mengenal kamu." Dia sama sekali tidak percaya bahwa dia adalah desainer biasa dan tidak percaya bahwa dia datang ke PM hanya untuk bekerja. Pria ini memiliki faktor berbahaya di sekelilingnya. Orang yang tidak bisa mengerti, tidak bisa ditebak. Aku baru saja memperkenalkan diri kepada Nona Arila. Kamu begitu cepat melupakan namaku. Henry menggelengkan kepalanya dan mendesah lagi. Nona Arila, kamu membuat aku sedikit marah. Kamu mau marah padaku, aku tidak peduli. Arila tidak mau memperdulikan orang ini. Dia pun berbalik lalu pergi. Aku sudah cukup marah. Konsekuensinya sangat serius, kata Henry seperti lelucon, tetapi itu membuat orang merasa bahwa dia serius. Marah dan konsekuensinya sangat serius. Arila tidak takut. Jika dia berani mengacaukannya, dia tidak akan bodoh membiarkannya menggertak. Aku benar-benar ingin melihat Nona Arila marah, kata Henry tertawa jahat. Nona Arila sangat marah. Aku sangat menyukainya. Mesum. Arila hanya mendengus, berbalik dan berjalan. Dan kembali terdengar suara Henry. Nona Arila, kita akan bekerja sama dengan bahagia. Mendengar suaranya, Arila menggelengkan kepalanya dengan jijik dan diam-diam berkata bahwa hantu itu sedang bersenang-senang dengannya. Karena ada orang ini yang memanjakan sepanjang pagi, tidak ada pikiran untuk bekerja. Setiap menit dan setiap detik seperti panci di dalam wajan minyak. Sebelumnya, dia bekerja begitu keras, begitu serius. Dia sering menghabiskan malam tanpa tidur. Hari ini adalah pertama kalinya dia pergi bekerja dalam hidupnya, berharap untuk pulang kerja lebih awal. Bukan hal yang mudah, bisa sampai siang hari dan Arila bergegas keluar pertama kali. Seperti menghindari dewa, menghindari pria yang tidak bisa dijelaskan. Setelah turun, Arila melihat Carson pada pemandangan pertama di sebuah kerumunan. Dia mengenakan sepasang wah hitam putih di tubuhnya, kemeja putih yang sangat cocok, begitu mempesona. Ketika Arila melihat Carson juga melihatnya untuk pertama kalinya. Ketika wajah cuek Carson melihatnya, dia tersenyum ringan untuk pertama kalinya. Dia berjalan cepat padanya. Apakah lelah? Tanya Carson. Arila menggelengkan kepalanya. Lalu dia pun menjawab, tidak lelah sama sekali. Tatapan Carson melihat bekas luka di bibirnya dan alisnya sedikit mengangkat. Dia pun bertanya, apa yang terjadi pada bibirmu?
Arila tiba-tiba seperti sesak, selalu menghindari orang yang berbahaya dan lupa bahwa masih ada luka di bibirnya. Pada saat ini, ketika Carson bertanya, dia termenung dan menemukan alasan. Tadi, tidak sengaja menabrak dinding ketika memasuki kantor pagi tadi dan menggigit bibir ketika tersandung. Bagaimana bisa begitu ceroboh? Wajah Carson segera tenggelam dan suaranya dingin. Jangan pergi bekerja lagi. Istirahatlah di rumah. Dia sedang hamil dan masih pergi bekerja. Carson selalu memikirkannya. Karena takut dia akan menyentuh keberadaannya. Tak terduga, bisa menabrak dinding dan menggigit bibirnya sendiri. Tidak, pekerjaan masih akan berlanjut. Aku akan mengurus diriku sendiri. Setelah itu, tidak akan terjadi lagi apa yang terjadi pada hari ini, kata Arila. Apa yang dikatakan hari ini sebenarnya adalah masalah dicium oleh orang itu. Tetapi Carson tidak mengerti situasinya. Hanya ketika dia mengatakan bahwa dia tidak akan menabrak dinding dan menggigit bibirnya lagi, Carson hanya mengelus kepalanya dan berkata, "Lain kali, hati-hati." Ya, jangan khawatir. Arila mengaitkan lengannya. Dia pun berkata lagi, "Carson, maukah kamu menemaniku berjalan bersamaku? Nanti kita akan pergi makan malam ya." Pergi berkeliling, melupakan hal-hal buruk, melupakan orang-orang yang membuatnya tidak bahagia. Hanya memikirkan anak di perutnya, Carson di sisinya, dan juga Rila kecil yang ada di taman kanak-kanak. Jika merasa tidak nyaman, mari kita pulang. Masalah bekerja, pelan-pelan saja. Tunggu bayi kita lahir, belum terlambat untuk pergi bekerja. Penampilan Arila terlihat sangat lelah. Carson sangat khawatir dengannya. Tidak, kali ini PM hanya mengembangkan produk baru dan membutuhkan orang. Jadi, Billy meminta kepadaku, jika aku pulang ke rumah selama beberapa bulan lagi, lalu tidak melakukan apa-apa setiap hari, nanti dia tidak akan bisa melakukan apapun. Sejak saat ini, Arila berpikir pekerjaan ini sangat penting. Selain itu, dia baru saja hamil. Ketika dia hamil selama beberapa bulan, dia masih bisa bekerja keras. Hal yang sama sebagai seorang wanita, yang lain saja bisa. Dia juga tetap baik-baik saja. Tetapi pria ini terlalu khawatir padanya. Carson tersenyum dan berkata, "Selama kamu mau, pintu perusahaan PM akan selalu terbuka untukmu." Arila memberinya tatapan dan berkata, "Seolah-olah aku ini adalah bos PM." Ya, dia memang adalah bos PM. Carson mengakuisisi perusahaan beberapa bulan yang lalu dan memindah namakan atas nama Arila. Tidak hanya perusahaan PM, juga pemegang saham utama. Namun Carson tidak mau memberitahu Arila. Carson berdiri diam, melihat rambut panjang Arila. Tiba-tiba dia berkata, "Arila, menikahlah denganku." Arila mematung. Dia tidak menikahinya lebih awal, dia sudah menikah selama beberapa tahun. Ketika anak itu baru berusia beberapa tahun, sekarang dia mengandung anak kedua. Bagaimana dia tiba-tiba mengatakan ini? Bahkan jika dia berpikir bahwa waktu sebelumnya bukanlah lamaran perkawinan, jika dia ingin membuat lamaran untuk menikah, dia harus secara resmi mengusulkan perkawinan. Dia tidak ingin berlutut dan meminta uang dengan penuh kasih sayang padanya. Setidaknya, dia harus membeli seikat bunga. Dia tidak begitu romantis. Bisa saja dia tidak setuju, sama sekali tidak setuju.
Arila berpikir begitu dalam hati, tetapi tubuhnya mengangguk tak terkendali. Dia sangat membenci dirinya sendiri. Mengapa dia enggan menderita dan mendapat sedikit keluhan? Itu akan sangat baik jika menerimanya, tidak akan menyesal. Carson menatapnya dan berkata dengan lembut. Arila berbisik dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Aku sudah mengidentifikasi kamu dalam kehidupan ini. Tidak pernah berpikir untuk mundur. Hanya ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah Nyonya Carson, kata Carson. Carson masih belum lupa, hanya saja tidak ingin menggelar pernikahan. Ia masih harus minta saran pada Arila. Dia bersedia mempublikasikan, dia ingin mempublikasikannya. Dia tidak mau mengungkapkannya, dia akan menghormati pendapatnya. Aku sudah menunggu hari ini, menunggu sangat lama, kata Arila. Menunggu dia untuk mengambil tangannya dan mengumumkan kepada semua orang bahwa dia adalah istri Carson, orang yang ingin berpegangan tangan selamanya dengannya.